Bu, terima kasih atas semuanya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pada saat saya mengajar di dalam kelas, apa kekuatan dan kelemahan saya, Bu? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya ada 3 poin. Yang pertama, penggunaan media konkret. Mahasiswa sangat baik dan menggunakan alat peraga berupa LKPD, gambar buah untuk penghitungan siswa kelas 1. Kemudian kedua, penjelasannya runtut. Artinya apa? Penyampaian materi menggunakan penjumlahan yang dilakukan secara bertahap dan mudah dipahami untuk anak kelas 1. Kemudian yang ketiga, apresiasi menarik. Mahasiswa berhasil mengaitkan materi penjumlahan dengan benda-benda atau LKPD yang ada di sekitar kelas sehingga siswa lebih cepat paham. Itu kekuatannya. Sedangkan kelemahannya penutupnya terasa tergesa-gesa, terburu-buru. Sesi kesimpulan dan refleksi dilakukan secara singkat karena durasi mengajarnya hampir habis, jadi tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, kurangnya pendekatan kepada siswa. Ibu, bisa Ibu ceritakan bagaimana pada saat pengalaman Ibu mengajar di kelas 1 dan bagaimana cara menghadapi masalah pada saat siswa itu mengobrol terus kurangnya perhatian gitu, Bu? Pada saat saya dahulu mengajar di kelas 1 dan menghadapi masalah pembelajaran seperti yang dihadapi mahasiswa saat melakukan praktek mengajar, yang saya bisa lakukan untuk memperbaiki atau mengatasi masalah tersebut adalah yang pertama, manajemen waktu yang sangat ketat. Artinya apa? Saya membuat timeline atau pembagian waktu jelas untuk setiap sesi. Yang pertama pembuka, inti, kemudian penutup di RPP, dan menggunakan alarm atau stopwatch sebagai pengingat sesi refleksi dan tidak terburu-buru. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, transisi yang terstruktur. Untuk mempercepat perpindahan dari materi, tugas mandiri dan kelompok, saya sudah menyiapkan pembagian kelompok dan tata letak bangku sebelum kelas dimulai. Pertama, mengapa Ibu lebih memilih menggunakan alarm atau stopwatch daripada menggunakan perasaan saja, Bu? Iya, saya lebih menggunakan alat atau untuk supaya lebih jelas pembagian, sehingga dari pembagian diskusi awal, mulai dari pembelajaran dan pembukaan, jadi sudah pasti, sehingga kegiatan itu menjadi lebih maksimal. Yang kedua, alasan utama Ibu menyiapkan tata lengkap atau bangku sebelum belajar dimulai, itu alasannya apa ya? Iya, sebenarnya saya siapkan di awal itu agar tidak menghambat pembelajaran saya. Ketika sudah siap, anak-anaknya bisa lanjut ke pembelajaran dan anak-anaknya lebih enak dalam pembelajaran. Kan kadang ada ya, Bu, bangku-bangku yang mungkin kosong karena tidak masuk. Nah, yang belakang itu yang mengisi atau dikosongkan saja, Bu? Kalau ada bagian bangku yang kosong, ketika anak tidak masuk, itu kembali lagi karena pembelajaran kelompok sudah diposisikan, sudah jelas. Ketika masuk, kan sudah jelas ada beberapa anak yang berangkat dan tidak berangkat, sudah di absen. Jadi dari awal sudah bisa ditentukan mana yang bisa digabung. Jadi yang tidak berangkat itu kosongkan saja, tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir, Bu, apa yang Ibu lakukan untuk menjaga perhatian siswa terus agar mereka tidak bosan saat belajar, Bu? Iya, jadi menjaga perhatian di dalam kelas dengan cara bersikap tegas namun tetap komunikatif. Artinya kedekatan emosional itu melakukan kontak mata secara menyeluruh. Kemudian kontak fisik secara tidak berlebihan. Kemudian mendekati peserta didik agar perhatian kelas tetap terjaga selama proses pembelajaran. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Bu. Saya sangat berterima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Iya, sama-sama Kak Nada. Ya, Bu.